hari ini pas saya punya waktu, kebetulan hari ini ada yang smoothing. Saya lihat tadi itu ada yang smoothing. Smoothing, rambutnya agak rusak sih, pernah di highlight gitu ya, di color. Jadi tadi itu saya kira staff saya tuh ngerjakan retouch smoothing ya, karena dia ngasih obatnya itu cuman atasnya saja, yang tumbuhnya saja. Tapi ternyata saya tanya itu smoothing keseluruhan. Tapi memang benar, buat teman-teman yang masih pemula di salon ataupun anak-anakku sekalian pelajar SMK, kalau memang rambutnya rusak dan ada smoothingannya, dia pengen smoothing lagi, lakukanlah aplikasi obatnya seperti retouch dulu ya. Jadi obati rambut yang tumbuhnya dulu. Tadi itu sudah dilihat ya, ada kita sudah ambil filmnya, ambil tahap pengobatannya dulu, kemudian yang tumbuh baru diobat, simpan sampai terasa lentur. Nah setelah itu baru keseluruhannya kita jepit dua, aplikasikan seluruh sampai seluruh rambut. Nah setelah itu nanti sama lah, sudah tahu ya, kita uji coba sudah molor baru kita keramas. Nah nanti kita akan ikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Yuk mari kita ikuti. Retouch smoothing ini tujuannya jadi supaya rambut yang masih ada smoothingannya tidak rusak, dan juga rambut yang tumbuh baru itu bisa halus. Nah nanti pada saat selesai dengan retouch smoothing, hasilnya nanti jadi sama lagi, jadi seperti baru di smoothing lagi. Nah caranya adalah setelah rambut dibilas, itu nanti obat smoothingnya dikasihkan ke rambut-rambut yang tumbuhnya saja, seperti di gambar yang satu ini, yang seperti yang kita menjepit dengan 2 jari untuk proses meluruskannya ya, proses pelurusannya. Ini lihat, berarti ini smoothingnya smoothing keseluruhan banget. Oh iya, berarti tadi itu teman-teman, kalau prosesnya mau retouch, artinya mau di smoothing bagian atasnya saja, itu yang di smoothingkannya cuman tadi yang kena obat. Tapi karena ini mau keseluruhan, benar pengerjaan Mbak Nadia adalah yang diobat yang tumbuh barunya dulu. Kemudian baru ketika jepit 2 jari, di smoothingkan keseluruhannya. Ini ditujukan supaya rambutnya menjadi tidak rusak. Yang masih ada smoothingannya supaya tidak sampai terlalu krus. Kalau terlalu lama disimpenin obat itu dia akan krus ya. Jadi ini prosesnya kalau dikerjakan oleh orang dua, satu orang mengerjakan bagian belakang, kerjakan sebelah kanan dulu, setelah selesai sebelah kanan baru sebelah kiri. Apabila yang mengerjakannya orang satu, yang bisanya berarti kerjakan bagian belakang dulu. Tentu harus ada yang bantu megangin supaya pengerjaan lebih cepat dan juga tidak belepotan obatnya. Nah setelah tadi rambut yang di aplikasi obat itu sudah dijepit dengan 2 jari, kemudian rambut sudah lunak, sudah agak molor, tahap selanjutnya adalah rambut dikeramas ya. Nah anak-anak sekalian yang masih di SMK jurusan kecantikan, yang banyak juga yang masih belum berhati-hati untuk smoothing ini, saya sarankan kalian berhati-hati untuk tahap keramas ini ya, karena biasanya rambut yang di smoothing itu mengalami kerusakan, kaku, kemudian juga patah-patah dan warnanya jadi merah, itu karena keramasnya yang tidak bersih sekali. Nah jadi untuk smoothing sebenarnya kunci dari keberhasilan smoothing itu menurut saya adalah keramasnya. Bagaimana keramas yang benar-benar bersih, bagaimana supaya bahkan bau obat pun seharusnya itu hilang dari rambut. Setelah rambut dirasa bersih, jangan lupa pakaikan hair mask untuk rambut yang sedang proses smoothing ya. Ini untuk menghasilkan smoothingan yang halus, lembut, tidak merusak ke rambut. Jadi pada proses awal kita tadi kasih obat, ketika dikeramas kan ada kemungkinan rambut itu menjadi kaku. Nah dengan pemberian hair mask ini kita nutrisi rambut yang sedang proses smoothing ini supaya tidak mengalami kerusakan. Hasilnya nanti rambut akan halus, akan lembut, dan tidak akan cabang.
Karena pemberian masker ini benar-benar menutrisi rambut yang tadi sudah dikasih Strengtharizer. Ya, pemberian maskernya santai saja, tidak usah terlalu cepat-cepat. Kita ratakan, kita resapkan, benar-benar supaya hair mask ini benar-benar meresap dulu ke batang rambut. Dan nanti bagaimana hair mask itu sudah bekerja baik di rambut itu akan terasa. Ketika disisir pakai jari, rambutnya akan terasa halus. Selagi rambut itu masih belum halus ketika disisir oleh jari, hair masknya jangan dulu dibilas. Ya, jadi ini nanti dilihat, dirasakan sampai ketika disisir jari rambutnya terasa halus. Nah, sekarang kita akan ke proses pencatokan. Ada trik tersendiri untuk saat mencatok supaya di bagian mahkota rambut ini dia tidak kaku. Biasanya smoothing itu di bagian atasnya ini suka ada greget-greget kencang, karena di bagian atas ini dia tidak diawali dengan mengeringkannya lebih dulu. Jadi apabila keseluruhan rambut ini mau dicatok, kita jangan mengeringkannya sampai bawah dulu, tetapi cukup dikeringkan di sini saja. Ini atasnya kita keringkan begini saja. Yang penting atasnya bagian kulit kepala ini kering dulu, kering seperti ini. Jadi di bagian lurusan ini saja kita akan mencatoknya juga di area yang berbeda-beda. Yang sepertiga ke bawah, area sepertiga ke bawah kita kasih suhu yang rendah, 160 atau 170. Tapi nanti setelah bawahnya selesai semua, itu baru kita naik ke pertengahan dan nanti di akhir kita tarik ke ujung, supaya yang ini kita kasih suhu yang 200 supaya nanti lebih kuat, lebih bagus, yang bawah tidak rusak. Kalau bawah dikasih suhu yang 200 itu bisa terus rambutnya ya, apalagi yang sudah di bleach kayak gini. Nah, ini jadinya untuk mencatok bawah juga, jangan rambutnya sudah dalam keadaan kering. Jangan sampai dalam keadaan kering dicatoknya, tetapi harus dalam keadaan yang 80% kering atau 90% kering. Kita catok pakai suhu yang rendah, nanti ujung-ujungnya bagus. Tidak ada. Ini ada proses pencatokan. Jadi tadi itu setelah kita utamakan atasnya, kita keringkan. Sekarang bawahnya kita catok dulu untuk menyelamatkan rambut bagian bawah supaya tidak rusak, tidak pecah ya. Bawahnya dulu menggunakan suhu yang 160 atau 170. Setelah bawahnya semuanya masuk, juga pencatokan bawahnya lebih baik takut dimasukkan saja, karena dia ketika nanti 3 hari molek dia jadi tidak ngececeng kaku. Kalau sudah dimasukkan dia jadinya natural. Nah, ini nanti setelah semuanya dapet bawahnya, baru nanti naik ke atas. Setelah ke atas ke tengah-tengah baru ke ini pangkal rambut. Itu proses pencatokan. Nah, yang smoothingnya sudah selesai. Kalau ada anak-anakku sekalian yang masih ingin tanya atau ada yang nggak jelas tentang smoothing ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau ada apa lagi, atau juga ada yang pengen perawatan apa nih, mungkin ada yang pengen manicure, refleksi atau keribat, kalau kalian mau nanti kita bisa sharingkan ya sama kalian semua. Gitu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya, di kesempatan berikutnya. Jangan lupa ya, like, share, dan komen. Assalamualaikum.